Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak persahabatan bersama radio kesayangan Anda, Monika Surya Barito FM. Jumpa di malam hari ini tentunya dalam acara talk show yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Sudah hadir di studio di ujung telepon maksud saya dengan Dinas Transmigrasi Kabupaten Barito Timur, yaitu Bapak Darius yang sudah ada di ujung telepon. Selamat malam Pak Darius. Ada Bung Yandi, selamat malam Bung Yandi, dan ada Bung Joni dari yang mewakili karyawan PT Wasko Kabupaten Barito Timur yang saat ini tema di malam hari ini. Dan baik, sebelum kita lanjutkan akan saya putarkan cuplikan dari kegiatan talkshow pagi tadi. Melalui mediator ini mengirimkan WA melalui foto surat undangan melalui WA yang isinya adalah untuk melaksanakan untuk hadir dilaksanakan mediasi pada tanggal 30 hari Rabu tanggal 30 September dengan alasan berdasarkan hasil konfirmasi koordinasi dengan PT Wasko dan ada pertimbangan satu dan lain hal, sehingga terjadilah kesepakatan bahwa dilaksanakan tanggal 30. Disinilah kita saya sebagai kuasa dari karyawan juga merasa ada apa ini, kok tiba-tiba berubah seenaknya. Nah, sedangkan undangan yang pertama aja belum kita laksanakan. Nah, seharusnya kalau memang ada kesepakatan, ya bukan cuma perusahaan dengan dinas tenaga kerja, harusnya kita dari pihak karyawan juga dilibatkan, kan gitu. Nah, itu. Dan kedua, yang harus tahu kita, undang-undang jelas, undang nomor 2 tahun 2004 masalah penyelesaian industrial. Apabila sudah diundang dalam mediasi, kedua belah pihak wajib hadir. Apabila tidak hadir, maka mediasi tetap dilaksanakan dengan dibuatkan berita acara. Apabila selama 3 kali berturut-turut diundang, salah satu pihak tidak hadir, maka dianggap yang tidak hadir ini adalah setuju apapun dengan hasil apapun yang dikeluarkan oleh mediator. Jadi bukan begitu tidak hadir bisa ditunda. Nah, itu yang kita sangat. Jadi hari ini kita datang ke Disnaker, kita tetap pada undangan awal, bahwa tanggal 28 Senin tanggal 28, karena sampai saat ini belum ada penundaan atau pembatalan undangan ini. Betul. Nah, ini yang kita laksanakan, kita tetap minta bipartit pertama, dan kedua kita juga hari ini menyampaikan bahwa tanggal 30 ini lucunya nanti mediasi dikatakan akan menggunakan sistem daring atau makanya kita tidak, dan kita sampaikan nanti kita menolak hal itu. Kalau memang mediasi, jadi kedua pihak harus hadir. Karena di sini kan ada juga beberapa yang harus disiapkan, kayak kronologis permasalahan, sikap pendirian tertulis, bukti perundingan. Nah, ini yang harus kita siapkan. Kalau kemarin saya dengar karyawan disilakan ke Disnaker difasilitasi untuk pikirnya. Sementara pihak perusahaan silakan dari Jakarta, dari mana? Kok ada apa seperti ini, kan gitu. Jadi kita tidak minta muluk-muluk, kita sesuaikan, kita mau berjalan sesuai aturan undang-undang, bahwa mediasi harus hadir sama-sama. Kita tidak perlu kebijakan apapun, karyawan tidak minta lebih, ada yang diminta adalah sesuaikan dengan undang-undang. Itu. 38 orang yang tersebut pada hari ini hadir Pak di ini hadir acara mediasi ini ada ya? Semua hadir. Ada ya? Oh iya Pak. Kalau boleh tahu tuntutannya itu apa saja Pak? Bisa di Oke, baik, silakan. Bang saya lah. Bang Juni. Bang Juni, silakan Pak. Ya, terima kasih. Mungkin sedikit bisa saya tambahkan bahwa ya kita sesuai undang-undang aja lah kan. Kalau masalah mau PHK karyawan itu kan hampir semua perusahaan lah, kita tahu kan masa-masa sulit seperti ini kan. Makanya kita mikir ya undang-undang itu kan ada, ya kan, undang-undang itu berlaku di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, ya kan. Sementara PT Wasko ini sendiri berdiri di sini, ya kan, undang-undangnya harus dipenuhi lah seperti apa kan. Itu jelas tertulis pasal 156 kan, tertulis. Tapi mohon maaf, PT Wasko. Oke, baik, poinnya sudah didapatkan. Pak Darius masih ada? Bung Jadi masih ada? Masih. Bang Joni masih ada, Bang Joni? Masih. Oke, sebentar mohon ditahan sejenak Pak ya. Saya akan memusyawarahkan lagi untuk sama-sama di sini ya. Ditahan kurang lebih sekitar setengah menit. Oke. Baik, masih bersama Bung Jas di Masena.
Oke, baik, masih bersama Bung Jas. Saya mencoba untuk menghubungi Bung Rama. Bung Rama nampaknya nggak bisa dihubungin. Nanti Bung Rama kalau bisa Anda bisa masuk di 0813 4911 7711. Bung Juni mungkin bisa ditambahin Bung dari pernyataan tadi. Halo ya. Bung Juni. Ya, halo. Ya, silakan Bang. Ya, mungkin ini hanya mengulang yang kami kan sudah juga bertemu dengan Pak pihak Disnaker ya tadi siang. Iya. Dan nanti Pak Jaris juga hadir kan. Sudah hadir ya. Jadi mungkin di sebagian besar Pak Jaris ini sudah tahu lah ya kan posisi permasalahannya apa ya. Iya. Intinya kami sudah melakukan bipartit dengan pihak perusahaan dan tidak ada kata sepakat. Dan tadi kan sudah kami serahkan ke untuk ditindaklanjuti oleh pihak Disnaker supaya biarkan pertemuan tripartit gitu. Okay. Dan sesuai undangan disepakati nanti tripartitnya pada hari Rabu tanggal 30 Desember. Gitu ya. Oke. Oke kalau gitu. Terima kasih Bung Juni. Pak Darius, selamat malam Pak Darius. Selamat. Oh iya, silakan Pak untuk ditanggapi Pak. Jadi pertama saya klarifikasi dulu ya. Iya, silakan Pak. Yang pernyataan Juni katanya perwakilan dari PT Wasko. Kalau perwakilan bahasa perwakilan dari PT Wasko berarti Bang Juni itu adalah orang PT Wasko gitu. Kalau ada perwakilan dari karyawan ya karyawan. Di pihak oleh PT Wasko itu boleh. Iya, karyawan PT Wasko ya betul. Iya. Bukan dari PT Wasko, coba lihat pernyataan itu. Karyawan. Iya. Silakan. Saya juga agak keberatan mendengar pernyataan Rama seolah-olah mencurigakan kita. Kenapa ditunda? Nah, pertama dasar kita menunda, namanya kita harus koordinasi dengan pihak PT Wasko. Kapan mereka bersedia, supaya nanti sama-sama hadir. Ya kan ada surat susulan, hanya kekeliruan ada di dalam surat susulan itu tidak ada penundaan bahasa lalu, tapi undangan yang kedua. Lalu pernyataan Rama juga tadi siang harus ada absen. Ya kalau itu dilaksanakan, tetapi kalau tidak jadi dilaksanakan tuh untuk apa pernyataan itu? Iya. Nah yang pasti bahwa kita melakukan koordinasi dengan PT Wasko dan pihak karyawan supaya nanti sama-sama hadir di dalam penyelesaian masalah. Kalau salah satu pihak tidak hadir itu tidak mungkin ada penyelesaian. Iya. Dan mediasi itu namanya tidak melahirkan suatu keputusan, tetapi kita mencari jalan keluar. Iya. Kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, apabila nanti tidak ada kesepakatan, maka kami berhak untuk mengeluarkan anjuran sesuai dengan aturan. Iya. Itu. Nah, kemudian mereka tadi siang, artinya mau memaksa hari ini, harus hari ini. Iya. Nah, seolah-olah kegiatan itu tidak boleh ditunda. Kalaupun nanti dilaksanakan siang tadi, apa hasilnya? Toh nihil. Kan gitu. Yeah. Nah, kemudian mereka kayaknya tidak menerima seperti dinyatakan Rama memakai Zoom meeting. Sementara situasi kita ini malah kemarin terang untuk mediasi kemarin awal itu ditunda. Yeah. Tidak bisa dilaksanakan karena melihat situasi kalau mengumpul orang banyak. Tetapi kita berusaha sehingga bisa lari jalan keluar begitu. Nah itu salah satu yang perlu saya sampaikan. Iya. Jadi yang prinsip, ya, lanjut Pak. Jadi pada prinsipnya kami dari dinas berusaha bagaimana mencari jalan solusi untuk membantu para karyawan. Dan kami juga telah menghubungi PT Wasko. Kenapa melakukan PHK? Nah alasan mereka setiap bulan mereka rugi 2 miliar lebih. Nah, saya bilang jangan hanya dengan kata-kata. Tolong hasil yang dikatakan rugi itu tunjukkan dengan hasil audit internal. Itu saya tegaskan dengan pihak PT Wasko. Nah, jadi kalau Rama punya kecurigaan dengan kita, kalau saya ini terus terang aja, mungkin Bang Jus tahu dari dulu. Saya ini orang bagaimana. Nah itu untuk Bang Jus. Oke, baik. Yang sampai terakhirnya tadi Pak, sampai di mana Pak? Kesepakatan antara karyawan sendiri terus PT Wasko, mungkin melalui telepon tadi ya untuk menghubungi Wasko atau bagaimana tadi untuk sampai akhirnya? Tadi kita menghubungi PT Wasko dengan telepon, via telepon. Siap. Jadi kesepakatan kan hari Rabu untuk pelaksanaan
mediasi dan dilaksanakan dengan pihak Jakarta Zoom meeting, tetapi saya juga harus menghadirkan dengan TV Wasko dan mereka sudah bersedia hadir untuk hari Rabu. Rabu ini ya berarti ya? Iya. Rabu ini. Okay. Nanti keinginan saya juga mungkin silahkan dari pihak radio kalau hadir untuk meliput dengan hasil nanti. Siap. Oke, baik. Ya. Oke, baik. Terima kasih sudah dapat poinnya, Pak Darius. Mohon ditahan sejenak ya. Ya. Oke, baik. Bung Yandi, mungkin ada yang perlu ditanyakan sama Pak Darius, silakan. Ya, jadi sepertinya ini persoalan teknis ya. Persoalan teknis. Kebetulan di grup SMB surat ini sudah apa namanya adalah beredar gitu kan. Begini, kita menerjemahkan dalam segi bahasa dulu, ya kan? Ada semacam miskomunikasi di sini. Kita anggap miskomunikasi kenapa? Karena bunyi bahasa yang ada dalam surat itu akhirnya multi tafsir. Yeah. Jadi multi tafsir. Jadi ya karena ini multi tafsir, maka ada resiko, ya kan? Yeah. Bagi yang sependapat, iya betul, ya kan? Tapi bagi yang tidak sependapat, ini akan akan mengalami kontra jadinya. Karena bahasa di sini, bahasa suratnya saya tidak tahu surat yang pertama ya. Dengan ini kami konfirmasi bahwa undangan mediasi sudah kami terima. Ini bahasa dari PT Wasko. Saya melihat surat balasannya ya. Namun sehubungan dengan hal tersebut, perkenankan kami dari manajemen PT Wasko mengajukan usulan sebagai berikut. Artinya salah satu bagian dari aturan pemerintah untuk meminimalisir paparan COVID-19, maka untuk menghindari itu diusulkanlah sidang ini mediasinya secara virtual, gitu kan? Yeah. Dua, jadwal pelaksanaan kalau sekiranya, tolong garis bawahi, tolong tanda kutip, jadwal pelaksanaan kalau sekiranya bisa diundur ke hari Rabu 30 September 2020, ya kan? Hal ini diusulkan dengan pertimbangan untuk memberi cukup waktu kepada kami untuk mempersiapkan data dokumen yang dibutuhkan. Disinilah letak multitafsirnya. Disinilah letak ada berbagai persepsi yang berkembang, ya kan? Saya tidak artinya dengan bahasa dari jawaban PT Wasko ini, ya kan, ditanggapi oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dengan suratnya, ya kan, bahwa akhirnya mencantumkan jadwal ke tanggal 30. Nah, bagi karyawan tentu ini adalah persepsi penundaan. Persepsi mau berkembang atau tidak, ini adalah penundaan dari tanggal yang dijadwalkan. Begitu kan? Okay. Nah, bagi mereka yang mempersepsikan bahwa ini adalah untuk jalan tengah, ini juga benar, ya kan? Tapi di satu sisi saya hanya menyarankan harusnya pihak mediator dalam hal ini mendengar dua pihak, ya kan? Secara prosedur surat pertama sudah dikirimkan jadwal mediasi mungkin oleh pihak mediator, gitu kan? Nah, clear tanggal 28. Nah, tapi ada jawaban surat, seharusnya jawaban ini ditembuskan surat ini ke karyawan dan disampaikan oleh dinas ke karyawan untuk koordinasi baru, sehingga tidak timbul miskomunikasi. Karena miskomunikasi yang terjadi di sini adalah satu poinnya, penundaan, ya kan? Penundaan ya. Okay. Ya. Yang kedua adalah jelas nanti ada dampak. Artinya begini dampaknya. Seharusnya dalam pengertian surat sudah dikirim oleh dinas, ya kan? Maka dinas sudah memanggil jadwal. Maksud dari kawan-kawan karyawan ini hadirilah sesuai jadwal yang disampaikan oleh dinas tenaga kerja. Hadir tidak hadir, begitu saya tangkap ya. Hadir tidak hadir itu persoalan lain. Artinya satu langkah sudah dijalankan. Nah, sampai nanti pemanggilan kedua dan ketiga, mungkin itu persepsi yang disampaikan oleh pihak karyawan, begitu kan? Nah,
ini hanya persoalan bunyi surat sebenarnya. Nah, tapi mengandung dampak konsekuensi. Dampak ini bisa berakibat persepsi multitafsir, persepsi yang banyak yang timbul. Saya rasa itu satu, ya kan? Satu ya Pak. Singkat aja. Nah itu, Oke, itu dulu. Oke, Ya, baik. saya tanggapi dulu lah, Bang Yos. Oke, baik. Silakan Pak. Nah. Ya. Saya tanggapi kalau hanya membahas masalah surat itu lain. Jadi begini, surat karena penundaan bagaimanapun ini bukan sidang, mediasi, bukan sidang. Artinya bahwa mediasi harus dihadiri oleh pihak kedua belah pihak. Kalau hanya salah satu pihak itu tidak akan menghasilkan. Sementara mediasi itulah untuk mencapai satu kesepakatan, bukan mengambilkan keputusan. Itu yang harus dipahami satu. Kedua, kenapa kami menunda? Itu karena kesediaan mereka, karena saya sudah marah-marah sama mereka, karena menyatakan bahwa mereka rugi 1 bulan, rata-rata 2 miliar lebih. Iya. Nah, saya bilang kalau mengatakan demikian tidak boleh hanya dengan bahasa, harus dengan lengkap. Iya. Hasil internal, hasil audit internal, itu sesuai dengan aturan. Nah, makanya mereka mempersiapkan itu, karena permintaan saya juga. Nah, satu hal, artinya kalau kita hanya mengandung interpretasi dalam surat, itu nggak bisa selesai. Satu menangkapan A, satu menangkapi B. Karena tujuan kita adalah menyelesaikan masalah, bukan mencari yang menang atau yang kalah. Itu tujuan mediasi. Jadi lain dengan sidang. Kalau sidang harus hadir tidak hadir, berarti sudah ada bagaimana, saya kurang tahu persis masalah sidang. Oke. Nah itu Bang Jet. Oke, baik. Dan satu hal saya ingatkan juga bahwa kami juga menyampaikan itu ke karyawan. Nah, kenapa karyawan berbondong-bondong hadir juga? Karena kami sudah menyampaikan undangan penundaan yang seharusnya itu dipahami. Artinya karena penundaan, karena mungkin ada beberapa masalah, dan juga penjelasan itu pun kami perlu tanggapi. Iya. Karena pihak pemerintah itu sifatnya netral, tidak memihak si A si B. Gitu. Oke, baik. Ya. Oke, baik Pak Darius. Itu nanti kira-kira kedepannya apa Pak langkah yang jitu Pak untuk mengatasi ini Pak? Baik, langkahnya kan pelaksanaannya itu di hari Rabu nanti kita akan melakukan mediasi. Kita tanyakan satu persatu permasalahannya. Dari permasalahan kita hubungi dengan undang-undang yang berlaku bagaimana. Dan undang-undang pun seperti yang dikatakan, seperti Permenaker yang kemarin itu saya edarkan, bahwa apabila perusahaan melakukan PHK harus ada alasannya. Alasan itu apa? Karena situasi keuangan mereka defisit atau bagaimana. Tetapi itu bukan hanya pernyataan, harus dibuktikan dengan hasil audit internal. Iya, oke. Nah itu bisa nggak Pak kira-kira nanti ini mumpung nih lagi zaman Covid nih, terus perusahaan mumpung ada momen Covid nih, udah aku PHK aja, gimana itu menurut Bapak? Gimana? Gini ya, ini kan waktunya zaman Covid ya, momennya momen Covid-19, jadi udahlah aku PHK aja. Ini mumpung lagi ada momen Covid, jadi alasannya gara-gara Covid aku PHK gitu. Gimana Pak? Kira-kira seperti itu. Bukan, kita tidak boleh melakukan Covid. Memang ada pernyataan mereka bahwa pekerjaan mereka yang kontraknya bagaimana saya tidak tahu persis waktu dengan Adaro, banyak yang sudah dikurangi. Iya. Ya. Dan mungkin bisa juga dikatakan karena Covid. Karena terus terang saya tanyakan bahwa akibat Covid ini, namanya batu bara itu setiap mereka datang dari Jawa itu harus di isolasi mandiri dulu. Sehingga memakan waktu dalam satu yang seharusnya 3 kali kiriman, bisa 1 kali kiriman, itu salah satu. Tetapi kita tidak boleh menambahkan karena Covid. Yang pasti bahwa kondisi perusahaan yang bagaimana yang hasilnya, nah itu yang pasti. Oke, itu Pak. Itu langkah-langkahnya itu Pak ya. Terus itu lagi Pak. Umpamanya nanti dalam mediasi nanti tidak ada kata kesepakatan Pak. Itu ada cara nggak dari Disnaker sendiri untuk atas itu Pak? Nah, kalau tidak mencapai satu kesepakatan antara kedua belah pihak, maka kami akan mengeluarkan anjuran. Anjuran ini mau dilaksanakan mau tidak terserah mereka. Kalau mereka keberatan silakan menindaklanjuti ke PHI. PHI masih itu yang nanti akan melakukan sidang yang melahirkan keputusan. Dan pengalaman dulu
seperti PT PCC dan Rama juga kuasa hukum dari PT PCC dulu. Iya. Ternyata tidak bertanggung jawab dia, meninggalkan hasil itu. Ternyata apa yang kami anjurkan itulah yang hasil keputusan dari PHI, Pengadilan Hubungan Industrial. Oke, baik. Karena apa yang kita anjurkan itu berdasarkan aturan. Dan baik. saya terus terang dengan mediator tidak boleh menyimpang dari aturan. Apapun bentuk aturan itulah yang kita ikuti. Oke, baik. Udah dapat poinnya Pak Darius, ditahan sebentar Pak ya. Mohon waktunya sebentar. Pak Joni? Ya. Masih bisa dengar dengan baik ya? Oke. Masih ya. Pak Joni, tadi rupanya setelah ada talkshow tadi kita ada pertemuan di Disnaker Pak ya? Ya. Nah, Disnaker. Terus mungkin hasilnya sudah dipahami dan mungkin disepakati ya. Yang akan ada pertemuan di hari Rabu nanti Pak. Betul, ya. Oke, Pak Joni, dalam hal ini apa yang ada yang tersimpan di benak Bapak mungkin, karena kita juga menunggu di hari Rabu nanti. Seperti apa mungkin Pak Joni? Silakan. Ya mungkin ya tidak muluk-muluk lah. Kalau saya kan sesuai undang-undang aja yang aturannya PHK kita tidak bisa juga menolak kan. Kalau bekas PHK walaupun entah alasannya kopi atau bukan ya terserah pihak perusahaan kan. Walaupun sebenarnya PHK ini itu sebenarnya tidak gampang. PHK itu sebenarnya satu-satunya itu jalan terakhir. Nah, itu tidak gampang, tidak langsung main kamu berhenti, udah gitu kan, dari itu ada prosesnya. Yang terjadi saat ini memang seperti itu, Pak. Kalau saya lihat seperti itu. Saya hari Jumat tanggal 11 September itu masih kerja. Pulang ke rumah sore saya di WA. Malam kan itu WA-nya kan banyak. Besok hari Sabtu disuruh menghadap pimpinan karena ada yang ingin disampaikan. Dan saya masih tidak sampai PHK. Saya pikir paling tawaran apa misalnya pemutihan kan pindah dari permanen jadi kontrak gitu. Atau mungkin mau dirumahkan. Itu. Ya kan begitu hari Sabtu menghadap bertemu dengan pihak perusahaan dalam hal ini Pak Puko, Pak Iskandar sekitar 11.10. Bla bla bla, ini sulit. Ini surat PHK mereka sudah di tangan, sudah jadi. Mereka menyampaikan itu basa-basi aja, atau tidak ada. Kami mau musyawarah mau setuju atau tidak, tidak dinilai karena surat PHK sudah jadi, diserahkan ke kami aja. Baik, sudah dapat poinnya. Gitu. Ini sedikit lagi, jadi masalah kan inti poinnya kami PHK oke lah. Karena ini jadi masalah yang berkepanjangan sampai saat ini ya. Masalah tentu saja masalah uang pesangon yang jauh sekali dari yang seharusnya menurut undang-undang loh, bukan menurut karangan kami. Itu. Baik. Mungkin sudah disampaikan ke Pak Darius sebagai Kepala Dinas Disnaker tadi ya, sudah ya. Baik, Pak Darius mau ditahan jenak, ada waktu kurang lebih 6 menit. Bung Yandi, silakan Bung Yandi, ada waktu untuk Anda 3 menit Bung Yandi. Oke, kita tinggalkan pembahasan surat, ya kan? Kita tinggalkan karena tidak akan selesai. Saya hanya mendengar dari apa yang distatementkan, disiarkan di radio. Nah, saya hanya melihat bahwa ini ternyata ada timbul multi persepsi mengenai surat. Kita tinggalkan itu, ya kan? Tapi ya saya juga boleh prihatin dengan persoalan-persoalan ketenaga kerjaan. Sehingga ada rasa tertarik untuk menanyakan hal ini. Dengan hormat Pak Darius, selamat malam. Selamat malam ya. Kira-kira langkah-langkah dinas tenaga kerja Batin selama ini untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerjaan di Batin, upaya-upaya apa saja sudah yang kira-kira pihak dinas lakukan, selain memang ini sudah pada tahap sengketa, tapi jika bicara soal perlindungan tentunya dalam pengertian yang sangat luas sekali, ya kan? Artinya langkah-langkah apa saja sudah yang kira-kira diprestasikan oleh dinas pekerja Disnaker tenaga kerja dan transmigrasi untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada tenaga kerja di Batin. Silakan Pak Darius. Baik, langkah-langkah yang barangkali mungkin pengertiannya luas ya. Langkah-langkah perlindungan hukum yang pertama untuk jaminan masa kerja itu diwajibkan perusahaan untuk mengikuti aturan, seperti BPJS tenaga kerja.
BPJS Kesehatan, itu wajib sesuai dengan aturan bahwa perusahaan menanggung sekian persen dan karyawan juga sekian persen, dan itu wajib. Sehingga pada saatnya nanti karyawan begitu selesai mereka akan bisa ngurus itu pengembaliannya. Itu satu. Kedua, kami juga menyampaikan kepada setiap perusahaan supaya karyawan itu dicatat di tenaga kerja. Dan terus terang untuk saat ini banyak perusahaan yang tidak mencatat. Tidak mencatat ya. Termasuk juga barangkali PT Wasko ini. Banyak yang tidak dicatat. Iya. Sehingga nanti dengan akibat itu mungkin status mereka bisa berubah. Iya. Kalau tidak dicatat di tenaga kerja, yang PKWTT bisa berubah menjadi PKWT. Iya. Bisa itu nanti. Sehingga nanti pesangonnya bisa yang seharusnya 2 kali menjadi 1 kali kalau PKWT. Nah itu nanti kita cek semua statusnya itu. Nah jadi banyak juga perusahaan, termasuk juga karyawan juga, mereka bekerja tanpa melaporkan. Misalkan mereka mengurus kartu kuning. Nah begitu mereka diterima tidak melaporkan kita. Iya. Jadi kita tidak tahu status mereka. Nah itulah yang harusnya dilakukan, sehingga jaminan untuk masa depan untuk mereka itu bisa terjamin sesuai dari status hukumnya. Nah kemudian juga kami juga menekankan kepada perusahaan supaya perusahaan ini bagaimana melaksanakan sesuai dengan aturan yang dilakukan oleh pemerintah, kita sampaikan kepada pihak perusahaan supaya perusahaan bisa melaksanakan itu. Hanya kelemahan kita sekarang untuk Kabupaten Barito Timur, pengawasan diambil alih oleh pihak provinsi. Oh iya. Ya, provinsi ya. Undang-Undang 23 itu. Sehingga agak lemah lah artinya Nakertran untuk tingkat kabupaten agak lemah kewenangannya. Oke. Tidak bisa menindak. Oke. Gitu. Baik, Bung Yadi silakan Bung Yadi. Belum, apa yang sepakat apa yang dikatakan oleh beliau, ya kan? Artinya secara undang-undang ada jaminan dari jam sostek, ada masalah pengupahan, ada masalah pencatatan, ya kan? BPJS, ada masalah pelaporan. Oke, kita sepakat. Undang-Undang nomor 13 tahun 2004 mengatur itu semua, ya kan? Ada undang ketenaga kerjaan. Nah, banyak sekali undang-undang ketenaga kerjaan yang tersebar. Ada ratusan jumlahnya. Tapi apa yang dikatakan beliau itu benar. Nah ini endingnya Bung Jos, ya kan? Pengawasan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagai bentuk desentralisasi dan dekonsentrasi, ya kan? Maka itu adalah dilakukan oleh pihak pusat, ya kan? Kemudian dalam rangka menjalankan pengawasan ini didelegasikan ke provinsi, artinya ini tidak diotonomkan. Nah, persoalannya lah di situ letaknya, ya kan? Sehingga ada kelemahan yang diungkapkan oleh beliau. Nah, makanya ini ending yang saya mau tanya Pak Darius, Pak Kadis, apa langkah-langkah dari pemerintah kabupaten? Saya udah menggunakan bahasa Pemkab. Pemerintah kabupaten untuk memberikan kepastian ini agar bisa melindungi pekerja kita di Bartim, walaupun ya kan urusan-urusan kepengawasan itu memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 diambil alih oleh pihak pusat yang mendelegasikannya ke provinsi. Itu langkah-langkah apa kira-kira ke depan ini yang bisa Pemkab Bartim lakukan? Saya sudah bicara atas nama untuk menujunya ke Pemkab, bukan ke Dinas Tenaga Kerjaan, hanya saja memang ini ruang lingkup tenaga kerja. Iya. Oke. Pak Darius mungkin ada lebih sebaik Pak. Ya, baik. Yang pasti bahwa terkait dengan masalah Undang-Undang 23, langkah yang saya pernah lakukan sampai sekarang, perjuangkan supaya pengawasan itu kembali ke kabupaten. Dan itu pernah pada saat Rakornas di Jakarta saya sampaikan, dan tidak ada tindak lanjut. Dan semua kabupaten kota Indonesia sepakat supaya pengawasan itu dikembalikan. Nah, namun dengan kejadian yang saat ini, artinya bahwa pengawasan itu di provinsi, artinya melekat di pusat yang dilaksanakan oleh provinsi, hanya yang bisa kita lakukan adalah sifatnya koordinasi. Dan
kalaupun nanti ada sesuatu kita selalu koordinasi dengan pihak provinsi karena mereka lah yang punya kewenangan. Contoh saja seperti yang yang kejadian di PTPCC dulu. Nah, untuk memberikan kepastian hukum, terpaksa kita harus memanggil pengawas dari provinsi dan langsung melakukan turun ke lapangan bersama. Apa dan bagaimana permasalahan yang ada di lapangan. Dan setiap ada masalah di perusahaan terkait dengan masalah itu kita harus menyampaikan dengan pihak provinsi dan saya meminta kepada kepala dinas provinsi supaya mengirim pihak pengawas supaya melakukan hal-hal yang perlu sesuai dengan ditanggung negara pengawas. Itu yang pasti. Oke. Cukup, Mbak Darius? Saya pikir itu yang terkait dengan permasalahan ya. Oke. Bang Yandi. Oke, Mas, untuk terakhirnya Bang Yandi silakan kalau ada. Mungkin waktu sudah terakhir ya. Ya, oke. Artinya begini, apa yang disampaikan Pak Darius itu memang bentuk kelemahan di daerah itu adalah pengawasan dan itu pernah diusulkan beliau-beliau. Dan bukan hanya beliau tapi juga oleh mungkin seluruh kabupaten ya, Pak Darius ya. Iya, kabupaten betul. Ya, betul ya. Tapi saya ada mendengar kemarin Pak ada pembentukan LKS tripartit ya Pak ya? Ya betul, lembaga tripartit itu salah satu lembaga yang bisa membantu dari pihak pekerja. Artinya begini, yang saya tangkap di sana, lembaga ini adalah bertugas merumuskan, membuat satu konsep atau merumuskan bagaimana strategi kebijakan regulasi, ya kan, regulasi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan tenaga kerja di Bartim. Apa sampai sejauh mana progres yang dilakukan LKS tripartit ini sudah Pak, kalau boleh tahu? Nah, jadi kalau untuk lembaga tripartit, terus terang untuk sampai sekarang kuanggap mandul karena apa? Tidak punya anggaran. Kalau sesuai dengan anggaran kemarin kan sebenarnya dari pihak perusahaan itu harus memberikan bantuan ke lembaga tripartit. Ternyata sampai saat ini nol. Dari pihak pemerintah sendiri pun tidak ada menyediakan anggaran ke sana. Nah, lalu satu hal juga, saya lupa. Saya sudah mengontek dan mengajukan peraturan daerah tentang masalah ketenagakerjaan, perlindungan dan juga termasuk pengadaan tenaga kerja. Sudah konsep karena tahun ini tidak sempat didaftarkan kemarin di DPR sehingga tertunda untuk tahun 2021. Sehingga dengan adanya peraturan daerah terkait dengan masalah ketenagakerjaan, maka saya pikir mungkin itulah yang salah satu sarana yang bisa melindungi kepastian hukum kepada tenaga kerja gitu. Oke. Saya rasa sepakat sekali itu ya, Bung Jos ya. Saya rasa cukup Bu Yandi ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Yandi. Pak Darius, satu menit untuk Anda, silakan Pak. Baik, saya pikir apa yang dimasukkan juga dari Bung Yandi dan teman-teman juga, saya pikir dari Disneketran bukan berarti Disneketran bisa kan juga sangat mengharapkan masukan saran sehingga apa yang kita inginkan secara bersama itu bisa tercapai. Dan juga yang keinginan kita artinya jangan menyalahkan pihak PRB tetapi berikan solusi yang terbaik. Seperti kami juga. Begitu barangkali. Oke, baik. Bang Joni, boleh untuk terakhirnya silakan Pak. Harapan Bapak mungkin silakan. Ya, harapan saya kan sedikit ya yang ingin saya garis bawahi bahwa PHK yang dilakukan kepada kami, pertama kami sebagai anuan tidak ada melakukan kesalahan pertama ya. Yang kedua, perusahaan masih eksis, masih jalan, masih beroperasi, tidak tutup. Itu poinnya. Jadi mohon Pak Darius mungkin mudah-mudahan ini bisa dimasukkan lagi. Kan sudah nanti ke depannya besok nanti hari Rabu dalam memberikan anjuran ya memuaskan lah bagi kami karyawan. Oke, baik. Udah dapat poinnya. Kalau gitu terima kasih banyak. Poin yang kita dapatkan malam hari ini adalah mungkin kebersamaan dalam mengatasi ini tidak bisa diatasi sendiri dan tentunya harus bersama-sama dan juga bantuan dari Dinas Tenaga Bung Yandi untuk statement terakhir silakan. Ya, kalian closing atau apa ini? Ya, closing statement. Closing statement ya. Oke. Ini begini Bung Jos. Apa yang saya tangkap dari Pak Darius sebagai Pak Kadis ya kan, Kadis Bakar Trans, kemudian apa yang saya tangkap dari karyawan, bisa saya ambil beberapa kesimpulan. Satu, ya kan? Memang untuk dinas tenaga kerja
itu akan melakukan mediasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya kan? Terutama untuk lembaga tripartit, dan tentu ada anjuran-anjuran yang akan dikeluarkan bila terjadi bila tidak tercapai kata sepakat, gitu kan? Satu. Yang kedua, rendahnya tingkat pengawasan ini juga membuat kinerja dari dinas naketran ini kurang agak berdaya terhadap melakukan penindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Barito Timur. Yang ketiga, yang bisa saya tangkap dari 2 poin, ya kan, ada sudah rumusan-rumusan yang dihasilkan oleh LKS tripartit mungkin yang bisa saya tangkap tadi, tapi tidak ada anggaran, ya kan? Nah, saya tangkap itu tidak ada anggaran dari pemerintah kabupaten, ya kan? Padahal ini untuk rumusan-rumusan ini adalah amanat dari Undang-Undang nomor 13 tahun 2004. Bahwa harus ada rumusan-rumusan yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada tenaga kerja yang ada di Bartim. Endingnya di sini tentu yang kita pertanyakan adalah Pemkapnya. Kan begitu. Ada apa dengan Pemkap begitu kan? Kenapa tidak dianggarkan? Karena ini sangat penting. Ini menyangkut kebutuhan orang banyak, begitu kan? Yang keempat apa kelima nih? Kelima, ya. Nah, saya ini sekalian closing statement. Saya pikir perlu diberdayakan lebih terhadap mediator. Karena apa? Tingkat mediator di Bartim daya saingnya kurang. Saya pikir ini dari kemarin saya tidak ada dapat info, tidak ada tambahan, hanya 1 orang ya, kalau tidak salah. Nah, betul. Artinya perlu diberdayakan agar daya saing di tingkat internal pemerintah sendiri untuk mediator bisa mengarah ke profesional. Sehingga penanganan perselisihan hubungan industrial, nah itu menjadi kompetisi yang baik bagi ASN yang duduk sebagai mediator. Yang kedua, untuk poin kelima tadi, perlu dibuka juga mungkin, kebetulan nih masukan buat beliau juga nih, konsiliator Bartim yang handal, diberikan kesempatan kepada pihak ketiga. Sehingga ini juga menambah daya saing dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki kemampuan sebagai memediasi perselisihan hubungan industrial. Itu yang bisa saya tangkap. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang terakhir. Mohon siasati bentuk pengawasan yang harus dilakukan oleh kabupaten sendiri, walaupun sebenarnya wewenang pengawasan itu dilakukan oleh provinsi, ya kan? Paling tidak di dalam rumusan yang dilakukan oleh lembaga LKS tripartit ini memberikan ruang untuk bisa ada bentuk pengawasan internal yang di luar mungkin wewenang yang dilakukan oleh provinsi, atau mempertegas kewenangan pengawasan, membantu kewenangan pengawasan secara administrasi yang ada di kabupaten. Nah, jadi sehingga semua bisa jalan. Nah, 6 poin inilah yang menjadi masukan-masukan. Mudah-mudahan ke depan tenaga kerja di Bartim terlindungi, tenaga kerja di Bartim mendapat kepastian hukum, tidak dilakukan oleh semena-mena lagi oleh perusahaan. Kira-kira itu masukan dari saya. Terima kasih Bung Jos. Terima kasih kepada pendengar Radio Monika ya. Selamat malam. Baik. Terima kasih Bung Yandi. Terima kasih Pak Darius. Terima kasih Bung Joni. Dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Itulah tadi bincang-bincang saya dengan Dinas Transmigrasi dan kemudian Bung Yandi dan juga Bung Joni. Saya Bung Jos Bimasina mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.